Uang udah digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat sejak dulu kala. Mary Mellor, salah seorang profesor dari Northumbria University, dalam tulisannya merangkum berbagai macam benda yang pernah digunakan sebagai uang dari masa ke masa. Mulai dari benda-benda yang dianggap nggak punya nilai intrinsik, kayak batu, cangkang kerang, manik-manik, tembaga, kertas, dan sejenisnya, sampai benda-benda yang punya nilai intrinsik. Contohnya logam mulia seperti emas dan perak. Nah, dari berbagai macam kamus online yang saya baca, saya simpulkan pengertian nilai intrinsik itu adalah nilai yang ada pada fisik suatu benda. Jadi koin emas atau perak itu udah dianggap bernilai karena kandungan emas atau perak di dalamnya. Setelah saya baca di sana sini, ternyata saya menemukan dua pendapat berbeda tentang uang ini. Ada yang berpendapat uang ini harusnya atau seharusnya punya nilai intrinsik. Alasan utama suatu benda ini bisa dijadikan uang karena memang benda tersebut adalah benda yang bernilai, kayak emas dan perak. Tapi ada juga yang punya pendapat bahwa benda ini nggak harus punya nilai intrinsik, asalkan kedua belah pihak setuju. Maka benda seperti kertas atau batu bisa aja jadi uang. Jadi nggak masalah mau punya nilai intrinsik atau enggak. Yang penting semua pihak setuju, maka benda yang disepakati bisa diterima sebagai uang. Nah, berhubung saya ini seorang muslim yang berasal dari negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, saya jadi penasaran nih, apa agama Islam ini punya konsep yang bisa menjelaskan apakah uang ini harus punya nilai intrinsik atau enggak. Nah, saya memberanikan diri membuat video ini karena saya ngelihat saat ini Indonesia beruntung punya banyak ulama yang tersebar di legislatif, eksekutif, mungkin juga yudikatif. Mulai dari anggota DPR, wakil presiden, bahkan ada anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga seorang ulama yang saya hormati tentunya. Maka dari itu saya rasa nih, sekarang ini kesempatan besar yang sebaiknya kita nggak sia-siakan untuk berdiskusi tentang apa sih konsep uang dalam Islam ini. Nah, ulama pertama yang mencuri perhatian saya, yang sangat vokal menjelaskan konsep uang dalam Islam ini selama hampir 20 tahun terakhir, yaitu Syekh Imran Hussein. Dia ini salah seorang ulama dari negara Trinidad dan Tobago. Beliau ini selalu mengingatkan dalam ceramahnya bahwa uang dalam Islam ini harus punya nilai intrinsik. Beliau menjelaskan bahwa uang emas dan perak ini disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai dinar dan dirham. Uang emas dan perak ini ternyata disebut dalam surat Al-Imran, surat Yusuf, dan At-Taubah. Bahkan lebih jauh lagi, Syekh Imran Hussein ini berpendapat bahwa uang dalam Islam selain mempunyai nilai intrinsik juga punya integritas. Punya integritas maksudnya kekuatan daya beli uang dalam Islam ini nggak berubah walaupun dalam jangka waktu yang lama. Beliau mengambil contoh cerita dari surat Al-Kahfi, bagaimana uang yang sama masih bisa dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari walaupun sudah disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, untuk mengetahui detail cerita ini tentunya kita harus bertanya lagi pada para ulama kita yang tentunya lebih paham. Menariknya, selama beberapa tahun terakhir ini saya mulai melihat ada ulama-ulama baik dalam negeri maupun luar negeri yang mengisyaratkan umat muslim untuk menggunakan dinar dan dirham sebagai uang. Beberapa komunitas baik di dalam maupun luar negeri pun mulai bermunculan menggunakan dinar, dirham sebagai alat tukar dalam lingkup terbatas. Kembali ke Syekh Imran Hussein, beliau lebih jauh menjelaskan bahwa dalam Islam di mana jika ditemui situasi kelangkaan emas dan perak, maka komoditas hasil bumi yang punya daya tahan hidup lama bisa berfungsi sebagai uang. Komoditas ini bisa berupa kurma, gula, beras, gandum, dan sejenisnya. Singkatnya, uang dalam Islam itu adalah emas, perak, atau komoditas hasil bumi yang punya daya tahan lama. Lagi-lagi tentunya akan lebih bijak kalau hal ini kita tanyakan lagi pada para ulama kita yang punya pengetahuan lebih di bidang ini. Lalu gimana konsep uang dalam Kristen yang merupakan agama terbesar kedua di Indonesia?
Ternyata emas dan perak pun disebutkan dalam kitab agama Kristen. Nah, hal ini saya dengar secara nggak sengaja sebenarnya beberapa tahun yang lalu di salah satu wawancara radio online di Amerika Serikat. Dalam wawancara tersebut, seorang pendeta evangelis bernama Lindsey Williams itu menjelaskan kepada si pembawa acara bahwa emas dan perak banyak disebutkan dalam kitab mereka yang secara umum disebut The Bible. Singkatnya yang saya tangkap nih, konsep emas dan perak sebagai uang atau uang harus memiliki nilai intrinsik bukan konsep milik Islam aja, tapi ini juga konsep Nasrani dan Yahudi. Oke, itu konsep uang dari sisi dua agama terbesar di Indonesia. Lalu bagaimana sih peraturan pembuatan uang di Indonesia? Kita mulai dari aturan tertinggi undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, kalau sekarang 23B, itu disebutkan macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini memang sangat singkat dan butuh penjelasan lebih lanjut. Jadi ayo kita lihat undang-undang yang mengatur uang ini. Menurut arsip yang tertera dalam website Ditjen PP Kemenkumham, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia, dalam pasal 1 ditentukan bahwa dasar nilai uang Indonesia ini adalah Rp10 sama dengan 5 gram emas murni. Jadi dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 mewajibkan nilai uang rupiah untuk selalu diukur dengan berat emas murni. Sepertinya para pendiri bangsa ini berpendapat bahwa uang harus punya nilai intrinsik, sama dengan konsep dalam Islam, Kristen, dan Yahudi yang saya sebutkan sebelumnya. Anehnya sampai saat sekarang nih saya belum menemukan undang-undang yang membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa mengkoreksi saya. Jadi kalau belum dibatalkan, undang-undang ini seharusnya masih berlaku. Jadi konsekuensi yang saya bayangkan jika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 46 ini diterapkan, pertama, pencetakan uang jadi lebih mendekati bukan saja hanya dengan syariat Islam, tapi juga agama-agama besar lainnya di Indonesia. Karena uang kita ini bakal diukur langsung secara konstan oleh hasil bumi yang punya nilai intrinsik. Yang kedua, jika undang-undang ini dilaksanakan, daya beli masyarakat kita akan jauh lebih tinggi dari yang saat ini kita alami. Saya kesulitan mencari informasi upah minimum di Indonesia tahun 1946 pada saat undang-undang ini keluar. Tapi ada salah satu tulisan dari Shailendra Pramuditya di blognya itu dia menulis gaji minimum pegawai negeri dan buruh pada saat itu adalah sekitar Rp30 atau setara dengan 15 gram. Nah, artinya daya beli dari gaji minimum pegawai negeri dan buruh pada hari ini seharusnya minimal setara dengan 15 gram emas kalau mengikuti undang-undang tadi. Sebagai tambahan, yang saya temukan adalah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1948 yang mengatur upah minimum pegawai negeri yang sudah berkeluarga adalah Rp65. Ini setara dengan emas 32,5 gram. Nah, yang terakhir, saya yakin jika undang-undang ini dilaksanakan, kemampuan dana riset, pengembangan teknologi, dan pembangunan Indonesia tentunya akan jauh lebih kuat dibanding sekarang ini. Jadi mari kita bertanya kepada para pemimpin negeri ini. Mari kita bertanya kepada para ulama, kepada para profesor, ahli ekonomi, dan sesama anak bangsa. Apakah uang Indonesia yang diterbitkan saat ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan agama? Sesuaikah dengan amanat Undang-Undang 1945? Dan apakah uang yang kita gunakan saat ini punya nilai intrinsik dan integritas? Gimana menurut teman-teman?